が死に際の集中力、それを身にでバキの玉取ったれよ。 Kisah diawali pada malam hari di tengah kota, lebih tepatnya di kawasan yang sangat berbahaya dan sepi. Tampak sekumpulan pria sekitar 100 orang bersenjata dan berwajah sangar-sangar dengan pimpinan mereka bernama Kitazawa ini. Di sini Kitazawa mengingatkan pasukannya bahwa lawan mereka kali ini memanglah satu orang. Tapi sosok itu bukanlah manusia biasa dan meminta pasukannya jangan memberi ampun padanya nanti. Sementara itu di sudut yang tak jauh ada dua polisi yang mengawasi mereka dan yang seniornya ini bernama Pak Kido. Dan Pak Kido sudah tahu musuh yang orang-orang itu tunggu adalah seorang bocah kecil yang juga ia sudah mengenalnya. Di sini beliau meminta rekannya yang berisik ini untuk diam saja dan lihat apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian datang pria bernama Naito, senior dari Kitazawa, di mana Naito heran mengapa sampai harus mengumpulkan 100 orang banyaknya untuk mengalahkan seorang bocah. Di sini Kitazawa sangat senang seniornya datang mau membantunya, tapi dia mohon untuk tak usah mempertanyakan tentang hal ini karena memang lawannya tak bisa dianggap remeh. Bersamaan sosok bocah yang ditunggu-tunggu pun tiba dengan berjalan dengan santainya seorang diri menghampiri mereka. Begitu juga dengan para mas-mas ini yang mulai bersiap. Dan diketahui bocah ini bernama Baki dan tanpa aba-aba dia mulai menyerang. Dua pentolan pasukan itu sudah dilumpuhkan membuat mereka semua dan polisi junior ini heran dengan kemampuan Baki yang padahal seorang bocah mampu melumpuhkan orang dewasa. Pak Kido menjelaskan fisiknya memanglah kecil tapi secara mental Baki lebih berpengalaman dibanding mereka semua. Dan pertarungan ini baru dimulai menurutnya. Salah satu mereka mengingatkan Baki bahwa mereka ada 100 orang yang mungkin bisa mengalahkanmu dengan singkat. Tapi nyatanya 100 orang bagi mereka 4 orang menurut Baki. Baki yang mulai kewalahan lekas berlari mendekati pagar, tapi sayangnya dia harus lengah ketika bola kayu menghantamnya, membuat ia harus dikeroyok puluhan orang. Dirasanya sampai di sini saja Baki bertahan, Pak Kido lekas menghentikan mereka dengan sempritnya dan mengetahui ada polisi mereka yang tersisa lekas kabur. Pak Kido meminta mereka para preman yang tertinggal lekas pulang saja ke rumah dan sembari menghampiri Baki. Tapi sayangnya Baki yang bersikap waspada tak sengaja harus menendang wajah Pak Kido. Beruntungnya Pak Kido baik-baik saja dan memberitahu Baki bahwa dari 100 orang, Baki hanya mampu mengalahkan 37 orang saja. Yang Pak Kido mendapat kabar itu dari orang lain. Ini yang mengawasi pertarungan dari tadi di mobil. Baki hanya tertawa kecil, ternyata dia telah mengalahkan 37 orang saja yang Baki kira dia mengalahkan lebih dari itu. Singkatnya, Pak Kido dan rekannya menghantarkan Baki ke rumahnya, khawatir Baki akan diserang preman-preman tadi. Namun mereka harus kaget ketika gang depan rumah Baki dipenuhi coretan-coretan kebencian dan ancaman yang ditunjukkan pada Baki. Pak Kido sendiri tak heran pasalnya musuh Baki sadar mereka tak bisa menang bertarung melawan Baki dan hanya coretan inilah yang mereka bisa lakukan. Padahal Baki sendiri baru berumur 13 tahun. Mengetahui umur Baki masih belasan membuat rekannya ini sangatlah kaget.
Diketahui Baki di rumah kecil ini seorang diri tak mau jika harus tinggal bersama dengan ibunya, yang padahal ibunya adalah orang terkaya di kota ini. Dan Baki masih menyayangkan pertarungan tadi dan rasanya dia masih belum bisa menandingi kemampuan ayahnya. Esok paginya dengan raut wajah yang kesal dan malas, Baki disuruh ibunya mengikuti pelatihan khusus untuk melatih fisiknya dengan diawasi para ahli di bidangnya, yang mereka juga kagum dengan kemampuan tenaga yang dimiliki Baki. Karena diketahui Baki sendiri mempunyai ambi besar untuk menjadi kuat seperti ayahnya. Tapi di sini Baki sadar latihan seperti ini tak akan bisa merubahnya menjadi kuat, yang ada hanya bosan dan tak berkembang, dan mulai mengamuk di ruangan itu. Di sini Baki menegaskan bahwa dia tak mau diatur dan akan melakukan apa yang dia mau. Kemudian scene berpindah di rumah mewah rumah keluarga Emi Akezawa, di mana pelatih gym tempat Baki berlatih barusan melaporkan bahwa Baki mengamuk dan tak mau mengikuti pelatihan lagi. Menyiratkan pada ibunya ini, Ibu Emi, bahwa putranya mulai beranjak dewasa. Berpindah pada Kitazawa yang sangat kurang puas dengan bayaran yang diterimanya melawan Baki malam itu. Pasalnya walaupun dia kalah, sebagian pasukannya terluka parah. Pak Kuryagawa ini orang yang menyuruh mereka menolak menambahkan bayaran karena memang Kitazawa dan teman-temannya tak bisa menuntaskan tugasnya. Di sini Kitazawa yang kesal mengancam akan memberitahu atasan Pak Kuryagawa jika Pak Kuryagawa membayar 100 orang hanya untuk mengajar bocah 13 tahun sembari menarik kerah bajunya. Tapi Pak Kuryagawa lebih dulu menyiram titik Kitazawa dengan kopi panasnya, yang bisa dipastikan Pak Kuryagawa lebih nekat daripada Kitazawa. Berpindah di taman, Baki terus bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi kuat seperti ayahnya dan tak bisa hanya berdiam diri seperti ini. Bersamaan pria berjaket biru yang berlari seraya melatih tinjunya, yang menyeratkan pada Baki jika sosok itu seorang petarung yang kuat menurutnya. Berpindah pada Kuryagawa lagi, di mana dia mendatangi pimpinan kelompok mafia terbesar, di mana dia meminta mereka untuk menyerang Baki bocah berumur 13 tahun. Di sini Bilao bersedia dan akan mengirimkan anak buahnya yang bernama Hanayama. Sementara itu Baki yang mengikuti pria tadi berujung masuk ke gedung pelatihan tinju, di mana pria tadi kini sedang sparring dengan lawannya. Di sini Baki bertanya dengan orang di sana mengapa salah satu mereka menggunakan Muay Thai di boxing. Pria itu paham jika yang dimaksud Baki adalah pria bernama Yuri Tchaikovsky yang memberitahu dia adalah seorang petinju pro dan Yuri punya ambisi besar menjadi petinju juara dunia yang tak terkalahkan. Selain itu Yuri juga mengkombinasikan Muay Thai dengan boxingnya. Di sini pimpinan menjelaskan pada Kuryagawa bahwa Kaoru Hanayama adalah pemimpin geng Hanayama saat ini, di mana dia menggantikan ayahnya menjadi pemimpin organisasinya. Yang diketahui ayahnya dibunuh oleh geng lain, yang kemudian Hanayama membalaskan dendam ayahnya itu dengan membantai geng Tomizawa seorang diri dengan tangan kosong. Yang padahal lawannya 50 orang bersenjata dan umur Hanayama sendiri baru 15 tahun. Sembari menampakkan koin yang pernah ia bengkokkan. Di sini Baki yang bersemangat melihat kemampuan Yuri, dirinya spontan meninju samsak di sana secara beruntun dan menghempaskannya sembari mengajak Yuri sparring dengannya. Nah, ore to sparring shiyou ze. Yuri bersedia, tapi pelatihnya ini memintanya tak usah menanggapi bocah kecil itu. Di sini Yuri menegaskan bahwa dia adalah keturunan Sigil yang tak pernah menolak sebuah tantangan untuk bertarung. Pria ini menjelaskan bahwa Sigil adalah pengembara terkuat dalam sejarah Mongol, bahkan Genghis Khan segan pada bangsa mereka. Sembari bertanya apakah Baki serius menantang Yuri. Hingga sudah berhadapan, Yuri bertanya siapa namanya dan pertarungan pun dimulai. Dewa hajimeyou, Senshi Baki. Satu tinjuan Yuri berhasil mengempaskan Baki, membuat khawatir orang-orang di sana, pasalnya Baki bisa mati kapan saja. Yuri melarang lainnya untuk masuk karena ini adalah keinginannya. Bersamaan Baki yang bangkit dan sangat menikmati serangan Yuri.
戦争続けようぜ。 Singkatnya, Pak Kuriagawa dihantarkan anak buah Hanayama untuk menemui bos mereka yang katanya bosnya ada jadwal bertarung di tempat ini dengan kelompok lain. Dan di sini anak buahnya menjelaskan bahwa tuan mereka Hanayama masih berumur belasan tahun. Tapi semenjak kepemimpinannya banyak telah berubah. Seperti di setiap perkelahian antar kelompok mafia, maka harus diselesaikan dengan cara bertarung dengan perwakilannya masing-masing. Dan perwakilan dari kelompok mereka adalah bos mereka sendiri Hanayama yang akan segera datang sebentar lagi. Tapi mereka sudah dikagetkan dengan geng mafia Yajima lawan mereka kali ini yang ternyata sudah mempersiapkan petarungnya bernama Tommy ini bersama Hanayama yang sudah tiba. Ya, tambak sosok Kaoru Hanayama walaupun berumur 15 tahun tapi dia memiliki tubuh yang tinggi dan besar dan wajah yang sudah penuh dengan luka. Di sini Hajima bos lawan mereka mengajak Hanayama untuk sebentar bermain kartu singkat dengannya sembari meminta Hanayama mengambil satu kartu dari tangannya. Tapi Hanayama mengambil semua sembari menendangnya. Ya, tampak segepok kartu tercubit dengan rapi dengan jari membuat Kuriagawa kaget. Hingga dirasa sudah siap, pertandingan pun dimulai. Sementara itu Bagi di sini dipukul habis-habisan oleh Yuri tanpa ampun membuat Bagi nyaris terjatuh, tapi mengingat ayahnya Bagi masih enggan menyerah. Dengan bergerak melompat mengitari Yuri karena Bagi tahu jika dia hanya diam berdiri di tempat yang sama pasti dia tak mampu menahan serangannya. Dan dengan mengitari Yuri maka Yuri susah memfokuskan serangan kepadanya. Di sini Yuri mulai mengakui semangat juang Baki, tapi di momen ini pernah Yuri rasakan di mana dahulu di desa dia sempat dikepung puluhan serigala bersama adiknya Nina. Dan saat itu Yuri mencoba mengkonsentrasikan serangan setiap serigala yang melompat menyerang. Beruntungnya dia berhasil dan sekarang berusaha membaca gerakan Baki yang terus mengitarinya. Ya, Baki harus dibuat tak sadarkan diri ketika satu tinjuan mengenai wajahnya. Di sini sang pelatih tak menyangka Yuri memberi satu pukulan serius pada bocah itu. Tapi menurut Yuri, bahwa itu sebuah hadiah untuk seorang pejuang sepertinya. Pada malamnya Pak Kuriagawa melapor pada orang yang menyuruhnya mencari lawan untuk Baki yang ternyata ibu kandung Baki sendiri bernama Ibu Emi ini. Di sini Pak Kuriagawa melapor telah mendapatkan lawan Baki yang baru, dia bernama Kaoru Hanayama. Berumur 15 tahun sekaligus pimpinan gangster yang mungkin cocok untuk menjadi lawan Baki. Dan ibunya ini setuju Hanayama menjadi lawan dari putranya dan masih belum dijelaskan apa maksud dari ibunya ini membahayakan putranya sendiri. Singkat cerita, Pak Kuriagawa menyerahkan kertas cek yang setelah Hanayama ingin menulis berapa jumlahnya karena ini perintah langsung dari keluarga Emi Akezawa, orang terkaya di kota ini, untuk melawan seorang bocah berumur 13 tahun. Namun tugas melawan seorang bocah 13 tahun dianggap konyol bagi anak buah Hanayama ini, sembari menodong dengan pisau, tapi jelas Pak Kuriagawa lebih nekat. Pak Kuriagawa meminta maaf atas ketidaksopanannya, tapi sekali lagi dia memohon pada mereka untuk tidak meremehkan bocah ini. Pasalnya dia selalu dilatih bertarung sejak kecil dan dilatih dengan alat-alat yang modern untuk membentuk fisik yang kuat. Tapi walaupun ia masih bocah, tapi jiwanya adalah seorang pejuang. Sayangnya di sini Hanayama tak tertarik dengan tawaran Pak Kuriagawa dan lekas pergi. Namun Pak Kuriagawa bersikeras memohon Hanayama mengambil pekerjaan ini, sembari mengungkapkan walau Hanayama seorang petarung tangguh di kota ini, Pak Kuriagawa tahu jika ada satu yang tak bisa Hanayama hindari, yaitu Yujiro Hanma. Sedangkan bocah itu adalah putra dari Yujiro Hanma. Keesokan paginya, Baki sudah bersiap dengan tasnya yang penuh dengan makanan, di mana ia mulai ingin melakukan perjalanan jauh dengan membawa tas yang penuh perlengkapan di dalamnya. Meninggalkan pesan pada Pak Kido yang menginap di rumahnya jika dia pergi ke gunung untuk berlatih. Dan di sisi lain, Kitazawa tak sengaja bertemu dengan Hanayama yang menanyakan keberadaan Baki padanya. Hanma Baki ni tsuite kikitai.
Singkatnya, Baki telah banyak melewati rintangan untuk menuju ke puncak gunung hingga akhirnya dia sampai di sebuah rumah orang yang ia cari bersama dengan sosok besar yang menyapanya yang ternyata dia adalah orang yang dicari Baki bernama Paman Ando ini. Paman Ando yang ingat Baki sangat senang dan akan mentraktir daging beruang karena bisa bertemu dengan Baki setelah sekian lama. Tapi tampak Baki yang kelelahan setelah perjalanan panjang. こいつ相当疲れてやがる。 Keesokannya, Baki bangun lebih awal dan tak sengaja dia melihat pohon yang sangat besar tak pada umumnya. Paman Ando membenarkan bahwa memang pohon ini sudah sangatlah tua sekitar 1000 tahun, setara dengan 20 atau 30 generasi manusia, dan bertanya apa yang membuat Baki datang menemuinya ke gunung ini. Sebelum menjawab, Shin berpindah pada seekor beruang yang tengah berburu ikan di kali, namun ia harus penasaran dengan pergerakan di semak-semak. Dirasa ancaman beruang itu lekas menyerang. Pada sore harinya, Baki diajak makan besar oleh Paman Ando dan Baki bertanya apakah Paman Ando mengalahkan beruang ini seorang diri. Tapi Paman Ando mengungkapkan bahwa dia mana mungkin bisa membunuh beruang kutub seperti ayah Baki Yujiro dulu, ungkapnya. Dan tanpa basa-basi mereka bersantap. Di ujung pesta, mereka berlanjut berbincang di mana Baki bercerita jika dia sempat kalah melawan seorang petinju kelas berat, membuat Paman Ando tertawa sembari mengajaknya keluar ruangan. Di sini Paman Ando bercerita jika Yujiro dahulu setiap datang kemari pasti dia selalu berlatih membelah kayu seperti ini, yang kemudian mereka berlatih bertarung bersama sembari mencontohkan. Kemudian Paman Ando menawari dirinya dengan waktu 1 bulan untuk melatih Baki, maka dirinya akan mengisi tubuh Baki dengan kekuatan yang sama dengannya, yang mungkin bisa mengalahkan Yuri dengan mudah. Sementara itu Yuri sudah bertemu dengan petarung bernama Koiva. Diketahui Koiva adalah seorang petarung pro yang akan menjadi lawan dari Yuri di sebuah pertandingan yang akan datang. Ibu Baki yang sedang melihat siaran itu dihampiri Kuriagawa yang menyampaikan bahwa Baki kabarnya sedang berlatih di gunung. Ibunya sendiri tak keberatan, pasalnya Baki memiliki cara yang persis sama dengan ayahnya. Beberapa minggu latihan, Baki mengungkapkan bahwa dia ingin berkemah di Gua Yasa sendirian. Paman Ando jelas kaget, pasalnya Baki tak tahu betapa bahayanya tempat itu, tapi Baki sudah tahu resikonya. Karena setiap dia memikirkan tinggal di sana membuat Baki tubuhnya gemetar ketakutan dan adrenalinnya terpacu. Tapi dalam batinnya dia harus tetap melakukannya. Sempat ditolak Paman Ando, Baki sempatan mengegas dan sempatan juga Baki meminta maaf. Paman Ando paham pasalnya Baki sama saja dengan ayahnya yang tak punya rasa takut. Pada akhirnya, Paman Ando hanya bisa membekali Baki dengan sebuah kampak karena makhluk yang tinggal di dalam gua itu bukanlah kera biasa, melainkan kera raksasa berumur 150 tahun yang mempunyai sebutan Yasha Ape yang mempunyai mulut penuh taring. Dan diceritakan dahulu ada 4 Yasha di pegunungan ini, salah satunya berhasil dibunuh oleh Yujiro dan masih meragukan Baki pasalnya Baki belum sekuat ayahnya. Baki mengerti dan menolak menggunakan kampak ini. Justru hewan buas seperti Yasha lah yang ingin Baki lawan dengan tangan kosong, membuat Paman Ando benar-benar bingung dengan keputusan Baki. Singkat cerita, Baki berlatih di depan gua Yasa itu berharap bisa bertarung dengan makhluk itu. Bersama Yasa yang sudah tiba dan dengan mudah ia membekokkan besi yang hendak menerkam Baki. Beruntungnya Paman Ando sudah datang.
Kemudian Paman Ando yang terluka parah akibat cengkraman dahsyat dari makhluk itu. Di sini Paman Ando meminta Baki untuk memisahkan bubuk dengan wadah pelurunya. Pasalnya cakar hewan itu tak bisa dianggap remeh karena dipenuhi bakteri. Bahkan alkohol saja tak bisa menangani luka cakar seperti ini. Dan ketika sudah siap, Ando meletakkan bubuk misu itu ke lukanya sembari menggigit handuk untuk menahan rasa sakitnya. Paman Ando berencana mensterilkan luka cakar ini dengan membakar singkat dengan bubuk itu. Dan kemudian meminta Baki untuk menekan tombol merah di atas meja tersebut. Pada malam itu juga sebuah helikopter tiba karena mendapat panggilan sinyal dari Paman Ando dan lekas mengevakuasinya, yang membuat Baki sendirian dan merasa bersalah. Ditambah makhluk bernama Yasa itu benar-benar membuat Baki ketakutan. Pada malamnya, Baki makan besar supaya dia lekas tumbuh dewasa dan menjadi lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Sementara itu di kota, pertarungan dua juara dunia disaksikan banyak orang yang akan segera dimulai. Yuri bertanding melawan Kueva. Sementara itu Baki sendiri masih menekatkan ambisinya untuk sekali lagi datang ke Gua Yasha itu. Di sisi lain, ibu Baki yang menonton tinju dia hampir kuliah gawah dan melaporkan bahwa dia masih belum mendapatkan kabar terbaru tentang Baki. Ibunya tak mempermasalahkan itu karena dia tahu persis bagaimana sikap putranya, karena dia tahu putranya mencoba melewati garis batasan. Di sini Kuriagawa bingung apa maksudnya. Ibu Emi menjelaskan bahwa pada umumnya otak manusia mengirimkan sinyal bahaya ke tubuh, tapi berbeda ketika orang yang melakukan latihan berlebihan dengan waktu yang jangka cukup lama, sinyal bahaya itu diubah menjadi rasa sakit. Dan jika dia terus menekan rasa sakit itu, maka akan menghasilkan sensasi yang luar biasa pada tubuhnya, yang menciptakan endorfin, sebuah zat kimia alami yang memungkinkan mempunyai rasa berjuang sampai mereka mati. Menyiratkan pada ibunya ini bahwa Baki ingin membangun endorfin dalam otaknya. Dan benar saja, Baki yang terus memaksa ketakutan di tubuhnya dengan dibalut ambisinya untuk mengalahkan Yasa berhasil membangun endorfin di otaknya, yang sensasinya bisa dirasakan oleh Baki. Sugoi! Kore sae areba! Sementara itu di rumah Baki, Hanayama mencari Baki untuk mengajaknya bertarung, tapi mereka menemukan kertas yang menyampaikan bahwa dia sekarang sedang berada di gunung untuk berlatih. Kemudian tampak Baki sedang bersemedi menenangkan pikirannya, dan kini dia sedang memaksa dan menekan batasannya sendiri untuk melawan rasa takutnya, yang kini Baki berencana akan terjun ke jurang. Tapi di sini Baki masih ragu, jelas dia bisa mati konyol jika melakukan ini. Tapi sekali lagi Baki menekan rasa takutnya untuk melawan batasannya. Dengan berbalik tanpa melihat ke bawah, dia lekas terjun ke jurang. Di tengah terjunnya mulai mendekati dasar, Baki sedikit merasa menyesal kelakuannya ini sangatlah bodoh dan hanya membuatnya cepat mati saja. Tapi lagi-lagi endorfin yang berhasil dibangun pada Baki kembali terasa dan mulai memacu instingnya untuk mengambil tindakan dengan cepat. Dan paham jika hanya dia mengikuti gaya ini, dia benar-benar bisa mati konyol. Di sini Baki spontan menggunakan pinggiran-pinggiran tebing untuk mengoper dirinya ke bawah perlahan untuk mengurangi tekanan G gravitasi. Hingga akhirnya Baki berhasil memposisikan tubuhnya terjun ke tengah sungai. Di sini Baki yang menyadari dia masih hidup detik ini juga, padahal bisa saja tindakannya membunuhnya. Tapi akhirnya Baki senang dia bisa melewati batasan dengan melewati masalah yang ia buat sendiri. Dan sekarang Baki merasa yakin dia berencana kembali menantang Yasha. Singkat cerita, pada malamnya Baki sudah berada di depan Gua Yasha, dan ketika makhluk itu sudah keluar langsung disambut Baki yang sudah melingkari arena mereka dengan api. Sebuah tempat yang sempurna untuk bertarung hidup dan mati, ungkapnya, dengan lekas memulai menyerang wajahnya.
Sempat menerima serangan bertubi dari Baki, Yasa diam tak melawan, tapi tampak Yasa yang menahan amarahnya yang kini mata kirinya terluka akibat serangan Baki. Merasa hanya mempersulitnya saja, Yasa mencabut bola matanya sendiri dan memakannya langsung tepat di hadapan Baki, yang kemudian dia mengamuk dan cukup membuat Baki ketakutan. Baki yang tak percaya tendangannya mengarah ke seekonya Yasa berhasil membuat Yasa tak kuasa menahan rasa sakitnya. Dan di saat Yasa fokus ke seeko, Baki lekas menyerang dan sudah memperkirakan di mana garis media titik lemahnya untuk melumpuhkannya dengan menyerang secara beruntun hingga Baki harus terkena cakar Yasa balik. Di sisi lain, Paman Nado sudah kembali pulih dari rumah sakit dan melihat keadaan rumahnya. Paman Nado mengira Baki sedang pergi. Sementara itu, Baki sendiri masih terus bertarung dengan Yasa. Di sini Baki sadar, selama ini serangan yang ia pelajari hanya mempan pada manusia biasa. Dan mau teori macam apapun, jika yang dipelajari selama latihan objeknya adalah anatomi manusia, tetap saja tak berlaku pada makhluk dengan otot tebal sepertinya. Yang bisa dilakukan hanya sama bertarung dengan otot sekuat tenaganya. Di rumah Paman Nado kaget, pasalnya makanan berkilo-kilo di rumahnya habis dan yakin Baki pasti nekat menemui makhluk itu lagi. Sementara itu Baki berhasil membuat Yasa tak berkutik terbaring menerima serangannya secara beruntun tanpa berhenti. Tapi Baki harus terkejut ketika serangan itu tak mempunyai efek pada Yasa dan langsung mengeksekusinya. Di sini Paman Nado yang benar-benar khawatir pada Baki dan sudah mengisi penuh peluru senapannya dan lekas bergegas menuju monster itu. Sementara itu Baki harus menerima kembali bantingan Yasa, membuat Baki benar-benar kesakitan. Di momen ini Baki harus terus-terusan menerima serangan Yasa hingga akhirnya mulutnya dipaksa terbuka, seakan Yasa ingin seperti di film King Kong yang ingin robek mulut lawannya. Tapi di momen ini juga endorfin Baki bekerja, di mana dia langsung mengambil tindakan dengan menyerang matanya. Tiba-tiba ada lesatan tembakan dari Paman Nado yang sudah datang dan meminta Baki lekas menghindar karena dia akan membunuh makhluk itu. Namun di sini Baki kesal dan paham jika niat Paman Indo itu baik, tapi Baki menjelaskan bahwa ini adalah masalah yang ia buat sendiri dan memintanya melihat saja bagaimana dia menyelesaikan masalah ini. Atau tidak, Paman pergi saja, ungkapnya, sembari pertandingan mereka yang dilanjutkan. Paman Nado sendiri tak menyangka apa yang dia lihat. Baki berumur 13 tahun menahan serangan dari monster itu, dan atau jangan-jangan Baki sedang mati kemampuan fokusnya dengan mempertaruhkan nyawanya sama seperti ayahnya.
Ya, Baki berhasil menyerang titik yang sangat vital, di mana dia menyerang tepat di lehernya yang kini Yasha benar-benar tak berdaya. Dan Baki yang merasakan sensasinya, dia merasa jauh menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi Yasha nyatanya masih bisa bangkit, alih-alih menyerang kembali, Yasha mengaku kalah dan kembali ke guanya. Keesokannya, Baki kembali bermeditasi di bawah pohon besar hingga datang Paman Ando mengajaknya untuk makan. Kemudian Baki bertanya apakah menurut Paman Ando dirinya sudah menang. Pasalnya Baki berusaha melewati tekanan yang kuat di kepalanya, bahwa otaknya seakan mendoktrin dirinya mampu menghadapi masalah apapun itu. Dan Baki sendiri tak sepenuhnya membenarkan dirinya menyakiti makhluk itu, karena dia hanya ingin hidup damai dengan alam. Paman Ando paham maksud Baki, tapi tetap saja faktanya Baki lah pemenangnya, melawan makhluk itu dengan tangan kosong. Dan jika Baki merasa bersalah, Paman Ando meminta Baki membayar atas tindakannya, menyiratkan pada Baki bahwa Paman Ando tahu di mana tempat asli Yasha itu tinggal. Singkat cerita, Paman Ando memberitahu Baki jika makhluk itu tinggal di pertengahan tebing ini dan meminta Baki memberikan sesuatu darinya untuk makhluk itu. Dan tanpa pikir panjang, Baki lekas turun. Dan sampai di mulut gua, Baki melihat banyak sekali kerangka tubuh yang diduga nenek moyang dari makhluk itu. Dan tampak Yasha juga yang sudah ada di sana. Baki lekas memberikan sebuah tengkorak istrinya yang 6 tahun yang lalu ayah Yujiro Hanma telah mengambil dari Yasha. Dan kini Baki datang untuk mengembalikannya. Yasha lekas mengambilnya dan memasangnya untuk melengkapi kerangka istrinya. Baki paham bahwa yang dilihat aslinya bukan hanya tentang monster, tapi sosok makhluk yang punya tindakan dan sikap yang serumit yang sama pada makhluk umumnya. Baki yang tersentuh hatinya menangis bersimpuh dan berterima kasih, karena Yasha dirinya bisa cepat tumbuh tidak dalam kekuatan tapi juga dalam kebijaksanaan, dan merasa salah menilai sesuatu dengan begitu cepat. Yasha menganggap Baki seperti teman sekarang memberikan giginya yang sempat dipatahkan Baki waktu kemarin. Pada akhirnya Baki mendapat pelajaran dan sudah mulai paham bahwa aslinya dia hanyalah manusia biasa. Dan jelas dia tak akan bisa mengalahkan kekuatan alam selamanya. Dan bodoh jika dia berpikir selalu bisa melewati masalah. Tapi Baki bisa memberikan yang terbaik, ungkapnya, dan lekas kembali ke kota dengan semangat. Jauh di atas tebing ada Yasha dan kamu yang mengawasi Baki. Kembali pada Hanayama yang masih menunggu Baki pulang, dan dirasa sudah cukup lama mereka menunggu, mereka pun akhirnya pergi. Bersama dengan Baki yang sudah sampai di rumahnya, tapi dia harus sudah disambut Kuriagawa, asisten ibunya. Singkatnya, Baki dibawa ke rumah ibunya dan tampak ibunya langsung menyambutnya dengan hangat dan menyadari bahwa Baki bertambah gemukan. Baki menolak dianggap gemuk, tapi sekarang dia lebih besar menurutnya. Dan di sini ibunya sudah tahu jika Baki baru saja mengalahkan seekor kera raksasa. Baki tak menyangka beritanya tersebar dengan cepat. Kemudian Baki ditemani ibunya melihat siaran pertandingan ulang di mana Yuri melawan Koeva di pertarungan boxing kelas berat dengan waktu yang cukup singkat. Ibunya bertanya pada Baki kira-kira apakah bisa Baki menghindar dari tinjunya Yuri. Tapi menurut Baki, Yuri sangatlah lambat karena Yuri yang ia kenal 5 kali lebih cepat daripada ini. Mendengar ucapan putranya itu, ibunya lekas memberi perintah pada Kuriagawa. Pada malamnya, Pak Kuriagawa mendatangi Yuri dan memberikan tawaran 100 juta yen untuk mau bertarung dengan seorang anak kecil. Di sini Yuri sangat kesal dengan orang-orang seperti Pak Kuriagawa di mana mereka menggunakan uang untuk mewujudkan keinginan mereka dan memberitahu bahwa keturunan Shigil sepertinya tak ada harganya jika dibayar. Tapi satu-satunya tujuannya sekarang adalah memenangkan gelar tinju kelas berat dan diakui menjadi petarung terkuat di dunia, dan lekas beranjak pergi. Pak Kuriagawa kemudian mendatangi Kaoru Hanayama dan mengabarkan bahwa Baki di waktu dekat ini dipastikan bertarung dengan Yuri. Walau begitu, Hanayama masih bisa bertarung dengannya. Tapi di sini Hanayama memotong ucapan Kuriagawa dan bertanya apakah dia bisa bertemu dengan Yujiro Hanma. Menurut Pak Kuriagawa, mungkin saja bisa jika Hanayama berhasil mengalahkan putranya. Mungkin Yujiro akan keluar karena dia haus akan lawan.
Jika begitu Hanayama setuju bertarung setelah Yuri. Namun ajudannya ini menegaskan mereka mungkin bisa bertarung setiap bertemu dengan Baki, karena bos mereka bisa melawan siapapun yang dia inginkan dengan cara mereka sendiri. Sementara itu Yuri sudah dibawakan beberapa petinju oleh pelatihnya untuk sparring hari ini dengan Yuri. Tapi di antara mereka tampak ada Baki. Yuri menebak Baki ingin kembali mengajaknya bertarung. Tapi sayangnya tidak, Baki membenarkan banyak orang-orang di dekatnya mencoba mengadu dirinya dengan Yuri. Tapi mereka semua tak mengerti jika olahraga dan berkelahi itu sangatlah berbeda, ungkap Baki. Yuri bertanya, jadi tinju bukanlah berkelahi maksud Baki? Baki sayangnya membenarkannya, pasalnya memang di boxing gaya bertarungnya tak lengkap seperti gulat. Ungkapan itu cukup membuat Yuri sangatlah kaget. Kemudian mas-mas ini yang tak terima memperlihatkan tinju yang asli dari seorang boxing pada Baki dengan mengempaskan 100 kg samsak berisi air. Walau semuanya tercengang, tidak dengan Baki yang sekarang giliran Baki untuk menunjukkan gaya serangan pegulat miliknya. Dengan mencoba mengkonsentrasikan dirinya, begitu juga dengan Yuri yang melihat perbedaan tubuh dari badan Baki yang bertambah lebih kekar daripada sebelumnya. Ya, Baki dengan mudah mensabat kulit samsak yang tebal hingga rusak dan menjelaskan ini adalah gaya gulat yang bisa bertarung dengan banyak gaya. Dengan artian olahraga boxing kurang cocok jika disebut berkelahi. Kemudian scene berpindah pada malam harinya di mana Yuri pemenang 5 gelar akan berebut gelar kelas berat. Sementara itu Yuri sendiri masih termenung dengan mengingat ucapan Baki tentang kekurangan boxing yang tak bisa dianggap berkelahi bersamaan dengan pelatihnya yang meminta lekas menuju arena. Yuri akan membuktikan jika tinju gaya bertarung boxing jugalah mampu. Namun tiba-tiba di lorong mereka semua dihadang sekelompok geng mafia yang ternyata anak buah dari Hanayama. Yuri sendiri bisa merasakan aura yang kuat dari sosok Hanayama itu. Sementara itu di arena ring, petarung bernama Don Stender sudah muncul. Dan tampak juga di bangku penonton adik dari Yuri, Nina, yang mengingat bagaimana kakaknya yang sangat kuat yang mampu mengalahkan puluhan serigala di masa lalu. Kembali pada Yuri yang paham jika pria di depannya ini menantangnya bertarung, sembari abah-abah Yuri akan melayaninya yang diawali Hanayama. Ya, dengan mencengkram kedua tangannya, Hanayama mampu membuat ledakan dari lengan musuh yang bahkan suaranya bisa didengar. Yuri ingat kembali ucapan Baki jika gaya boxing kurang lengkap jika dianggap gaya bertarung. Enggan menerima fakta itu, Yuri kembali menyerang dengan satu tangannya. Di momen ini Yuri nyaris tak sadarkan diri dan mengingatkan dia di mana dia sering dihantam habis-habisan dengan kakeknya saat berlatih bela diri, yang membuat Yuri kecil saat itu merasa bersedih dan tak mau jika harus kalah lagi kepada siapapun itu. Di sini kakaknya hanya tersenyum kecil dan mengingatkan Yuri kau adalah seorang pejuang sigil, di mana orang-orangnya tak pernah kalah. Tak pernah kalah di sini bukan berarti kalah dalam pertarungan, tapi kekalahan sejati adalah di saat hatimu sudah menyerah. Mendengar itu, perlahan Yuri mencoba bangkit selama hatinya masih belum menyerah.
Kemudian terdengar siaran kabar jika baru saja Yuri diserang oleh sekelompok orang yang bisa dipastikan Yuri tak bisa bertarung di malam ini. Pak Kuriagawa yang melihat berita itu menebak jika pelakunya pasti Hanayama dan anak buahnya. Bagi yang sangat kaget, Pak Kuriagawa menjelaskan bahwa dia adalah petarung terkuat di Jepang yang selalu melakukan cara apapun untuk mencapai keinginannya. Karena dia nggak mau banyak geng mafia tak mau berurusan dengannya. Dan kabarnya dia bisa membuat ledakan di lengan seseorang. Dan ketidaksukaannya pada senjata baginya adalah puncak estetika bertarung. Jika Ayamu mendengar lawan yang kuat, pasti Ayamu sangat gemetar dan gembira, ungkap ibunya. Tapi di sini Baki seolah-olah tak peduli dan beranjak ingin pulang ke rumah, ungkapnya. Sementara itu di gedung markas Hanayama sendiri sudah ada keributan di luar ruangan yang ternyata Baki seorang diri ditahan beberapa pria dewasa yang mencoba masuk. Dan Baki yang sudah berhadapan dengan Hanayama mengungkapkan dia datang ke sini karena mendapat kabar jika Hanayama adalah pejuang petarung terkuat di kota ini. Baki berhasil membuat Hanayama jatuh bersimpuh dengan lututnya, membuat anak buahnya ini nyaris tak percaya. Tapi akibat keributan itu juga mengundang polisi dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka menjelaskan bahwa saja mereka tersandung saat mencoba memindahkan meja saja. Dirasa momen ini kurang tepat, Baki meminta Hanayama mengatur pertarungan mereka kapan saja sembari pergi. Di tengah jalan, Baki sudah dijemput Kuriagawa yang sudah tahu jika Baki pasti menghampiri Hanayama dan meminta Baki berhati-hati pasalnya yang dihadapi Baki adalah gangster profesional. Baki sendiri aslinya bergemetar bertemu dengan orang-orang kuat sepertinya, tapi di sisi lain adrenalinnya terpacu. Sementara itu Hanayama sendiri tak bisa menahan amarahnya, dipermalukan oleh Baki dan keluar mengamuk merusak mobilnya sendiri. Anak buahnya paham karena kekuatan bos mereka adalah sebuah simbol kebanggaan organisasi gangster seperti mereka. Tapi Baki dengan mudah menjatuhkan dengan satu pukulan. Di sini polisi pun tak bisa mempermasalahkan apa yang dilakukan Hanayama karena yang dirusak adalah mobilnya sendiri, yang padahal mobilnya lumayan mahal. Dan menurut Pak Polisi, kekuatan Hanayama yang menakjubkan ini harus dilestarikan karena layak menjadi harta nasional. Sementara itu Yuri harus mimpi buruk lagi mengingat kejadian kemarin sosok monster meledakkan tangannya, yang kini Yuri sudah dirawat di rumah sakit. Kemudian datang bosnya yang diketahui yang mengantarkan Yuri dalam tinju sampai sejauh ini, dan beliau sangat kecewa atas kejadian ini karena cukup merugikan baginya. Tapi ketika melihat Nina, bosnya tertarik untuk memperkerjakan Nina di tempat bisnisnya dan mungkin akan memaafkan Yuri. Beruntungnya ada Baki yang datang tepat waktu langsung mengusir bos arogan itu. Di sini Baki tak menyangka Yuri masih hidup dari serangan bos gangster kemarin, dan Yuri juga yang mengungkapkan sudah putus asa dan merasa karir tinjunya sudah berakhir di sini. Baki paham karena memang Yuri bukanlah petarung yang bisa mengalahkan makhluk itu. Ucapan itu seperti ejekan bagi Nina, tapi kakaknya sendiri tak tersindir karena Baki sudah pernah mengingatkannya sebelumnya. Dilanjutkan dengan tertawa. Sementara itu, Kaoru Hanayama mendatangi kediaman ibunya dengan membawakan bunga mawar dan tampak wanita tua yang berusaha memanggil nama anaknya. Di sini Hanayama mengingat waktu kecil bagaimana ibunya yang katanya beliau suka sekali parfum mawar dari Prancis, menyiratkan pada Hanayama kecil jika ibunya sangat suka dengan mawar. Yang kemudian di hadapan ibunya, Hanayama mulai meremas mawar itu dengan tenaganya hingga mengeluarkan sedikit sarinya yang kemudian dia usapkan pada wajah tua ibunya. Dan singkatnya, tugas mereka adalah kembali mencari Baki. Sementara itu Pak Kuriagawa melapor pada Ibu Emi jika Hanayama tak terlihat dalam 3 hari ini. Dan juga orang-orang kantor tak tahu di mana keberadaan bos mereka.
Dan singkat cerita, Baki mencoba menjalani hidup seperti biasanya, sekolah nongkrong dengan temannya seperti tak ada apa-apa. Tapi di sisi lain, Baki tahu jika dirinya sedang diawasi dan ada sekelompok orang yang mencarinya di luar sana 3 hari ini. Dan dirasa mata-mata itu sudah berniat menyerangnya malam ini, Baki memilih tempat yang berbeda daripada biasanya untuk bertarung. Karena menurutnya semakin banyak penonton semakin baik, dan sudah tahu jika Hanayama sudah ada di belakangnya. Baki yang menerima serangannya bisa merasakan jika Hanayama semakin bertambah kuat, nyari seperti Yasa monster kera, ungkapnya. Pak Kuryagawa tak menyangka akan seserius ini serangan Hanayama pada Baki. Di sini asistennya Hanayama, Kizaki, menjelaskan pada Kuryagawa bahwa ini adalah cara mereka bertindak. Tak peduli jika anak itu keturunan Yujiro Hanma atau bukan, karena anak tetap saja seorang anak. Begitu juga dengan Baki yang tak menyangka ada manusia kuat selain ayahnya, yang terus membantingnya dan menghempaskannya keluar gedung, seakan tak peduli jika Baki mati. Jelas jika hanya gedung, Baki bisa melewatinya dengan bertahan menggunakan kabel yang tergantung dan masih cukup berenergi menghadapi Hanayama. Dan tahu jika orang seperti Hanayama mempunyai banyak pengalaman dalam pertarungan, tapi dirinya juga pernah bertarung sampai mati, ungkap Baki. Ya, Hanayama mampu terpental yang padahal tubuhnya sangat tinggi dan besar, tepat mengenai gambar anunya Mbak itu, membuat orang-orang yang melihatnya tertawa. Merasa dipermalukan, Hanayama melepas pakaiannya yang menampakkan tato iblis di punggungnya yang dipenuhi bekas luka. Di sini Kizaki asistennya menjelaskan bahwa tato itu terus diturunkan dari satu keluarga Hanayama dari generasi ke generasi, yang judul tato itu adalah Pria Tak Takut. Pada saat awal kepemimpinannya, Hanayama kurang puas dengan tato tersebut yang baru saja dibuat. Dan menurut Hanayama, ini bukanlah tato manusia tak takut, simbol dari keluarganya. Yang padahal menurut anak buahnya sendiri tatonya bagus-bagus saja. Ucapan itu jelas menyinggung kakek tua ini yang padahal dia sudah berkecimpung di dalam bisnis ini 40 tahun lamanya dan sudah menggambar 2 generasi klan Hanayama sebelumnya. Dan jelas ucapan Hanayama barusan sulit diterima kakak ini. Hanayama sendiri tak bilang tak bagus, melainkan tato ini kurang lengkap saja dan lekas pergi. Tapi sayangnya mereka kehilangan jejak bos mereka. Dan scene kembali pada Baki yang tak peduli tentang tato itu, tak membuatnya takut dan mengawali menyerang. Di tengah pertarungan mereka, Kizaki menceritakan awal sejarah tato keluarga Hanayama. Dahulu, tepatnya tahun 1616, ada seorang penjudi pengembara yang sudah mati dengan keadaan kaku berdiri dengan membawa lonceng di punggungnya, yang akibat diserang habis-habisan para bandit samurai. Dan anak yang bersembunyi di balik lonceng itu adalah Yakichi, anak terakhir dari klan Hanayama. Sedangkan tato klan Hanayama diambil dari sosok penjudi itu sebagai simbol pria sejati yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kemudian kembali ke scene di saat Hanayama menghilang sesudah membuat tato. Ternyata Hanayama mendatangi gangster yang membunuh ayahnya seorang diri di daerah Kobe. Anak buahnya yang mendengar kabar itu, mereka bergegas ke sana. Benar saja, saat Kizaki sampai di markas gangster pembunuh ayah Hanayama, tampak banyak anggota dari mereka sudah tak sadarkan diri. Dan menemukan bos mereka, Hanayama sudah berhasil melumpuhkan pimpinan gangster pembunuh ayahnya. Dan dengan begini, Hanayama sudah melengkapi tato itu dengan luka asli. Sama seperti sejarah tato ini, manusia tak takut. Dan kembali pada Baki yang tangannya berhasil dicengkram Hanayama dan akan diledakkan.
Jauh di tengah laut, pasukan keamanan Jepang menghantarkan sosok berbahaya kembali ke rumahnya dengan helikopter yang dipiloti Kapten Gary Stridum ini. Dan di sini Baki Machine Gun menyerah dan mulai membalut lengannya dengan kain, dan beruntungnya semua jarinya masih berfungsi. Di sini Baki berhasil membanting Hanayama 2 kali dengan memanfaatkan gerakan Hanayama yang fokus menyerang. Baki yang tak menyanyiakan momen ini menggunakannya untuk terus menghajarnya, tapi sayang itu masih kurang cukup untuk menghentikan bos gangster ini dan bahkan harus membuat Baki kesakitan. Dan mulai memasang kuda-kuda, seakan kali ini Hanayama mulai serius menghadapi Baki dan perlahan mendekati Baki membuatnya terpojok. Kizaki sangat yakin pasti akan terjadi hal buruk pada Baki. Pasalnya Hanayama yang ia kenal adalah manusia yang tak biasa sejak kecil. Pernah suatu ketika saat Hanayama masih berumur 10 tahun, dirinya membawa Hanayama ke sebuah restoran. Dan dengan mudah Hanayama kecil memecahkan botol dengan cengkraman tangannya. Bahkan di kamarnya sendiri banyak barang-barang rusak dengan kerusakan yang bisa dipastikan dirusak dengan tangan kosong. Dan hanya anak-anak yang dipilih dewa lah yang mempunyai kekuatan yang tak wajar ini, ungkap Kizaki terheran. Pada akhirnya pertarungan harus berakhir dengan Baki yang harus menerima kekalahannya, dan Paguriagawa mengakui kehebatan dari sosok Hanayama yang memang sangatlah kuat. Namun siapa sangka Baki masih kuat bangkit sembari membanting kepalanya berulang, seakan menunjukkan eksistensinya jika dia masih mampu bertarung. Dan Hanayama yang dengan senang hati melayani Baki mulai bersiap mengadu tinju dengan Baki. Ya, siapa sangka kepalan tinju Baki mampu membuat kelingking Hanayama patah, tapi hal itu bukan apa-apa bagi bos gangster ini, dan langsung meluruskan jarinya tanpa ekspresi. Kembali mengepalkan tangannya seakan masih sanggup untuk beradu tinju. Baki kembali dihantam di tembok yang sama untuk sekian kalinya, begitu juga energi Hanayama yang sudah sampai batasannya, yang kini dia hambruk. Tidak dengan Baki yang ternyata memaksa berdiri dengan terhuyung-huyung menghampiri Hanayama, sembari meludah mengeluarkan serpihan kaca. Baki menjelaskan bahwa dia sempat memasukkan kaca ke mulutnya saat terjun dari gedung, dan rasa sakit di mulutnya inilah yang menjaga dirinya untuk tetap sadar, membuat Kizaki tak menyangka Baki bisa memikirkan hal ini sejauh ini sebelumnya. Pada akhirnya Hanayama mau mengakui kemenangan pada Baki, tapi menurut Baki jika ini sebuah turnamen mungkin Hanayama lah pemenangnya. Tapi menurut Hanayama menang dalam sebuah pertandingan tak berarti apa-apa bagi seorang pejuang, yang pada akhirnya pertarungan berakhir dengan damai dan sorakan-sorakan para penonton. Sementara itu Paguriagawa ingin mengabarkan kabar ini ke Ibu Emi tak diangkat. Pasalnya Ibu Emi sendiri terbawa suasana menunggu momen kehadiran suaminya yang akan tiba, Yujiro Hanma. Berpindah pada seorang pemburu penduduk asli daerah salju sana yang bercerita melihat dengan mata kepalanya sendiri ada manusia yang mampu mengalahkan beruang kutub dengan tangan kosong, yang padahal berat beruang itu 700 kg, yang kini bangkainya telah ia awetkan, sebuah binatang sakral pelindung di wilayah ini. Tapi nyatanya ada manusia biasa yang mampu memukul menendang dengan mudah hingga tak berkutik makhluk itu.
Pemburu itu yang melihat kejadian itu tak percaya makhluk sebesar itu dikalahkan olehnya dan harus tercengang ketika dia melihat punggung dari sosok itu ototnya membentuk wajah iblis dan dia adalah Yujiro Hanma. Sementara itu Yujiro sebelum ke rumah istrinya dia menyempatkan untuk menemui putranya yang kabarnya sedang bertarung dengan pimpinan gangster yang langsung terjun dari helikopter dengan hanya bermodalkan tali. Yujiro! Semua harus dibuat terkejut dengan kehadiran pria besar yang tiba-tiba muncul di jendela gedung yang terbuka. Di sini Yujiro tak menyangka dia bisa datang tepat waktu yang ia kira pertandingan ini baru dimulai. Jelas membuat Baki Hanayama terkejut. Pasalnya mereka sudah terluka habis-habisan berbeda dengan Yujiro yang menganggap luka itu hanyalah goresan kecil. Di sini Baki menjelaskan pada ayahnya bahwa mereka sudah cukup bertarung untuk hari ini. Namun mendengar ungkapan putranya membuat Yujiro Hanma tertawa lepas. Dan menurutnya ini perseteruan mereka bukanlah perkelahian. Hanayama yang merasa terhina bangkit dan memaksa dirinya untuk melawan Yujiro Hanma. Di sisi lain, Ibu Emi masih menunggu kedatangan suaminya sembari sesekali melihat cincin nikahnya yang ia mengingat saat awal mereka bertemu. Diceritakan dulu pengantin baru tepatnya saat bulan madu Ibu Emi adalah suami dari pria kaya bernama Eiichi. Ini orangnya komandan perusahaan Akezawa Group. Pada malamnya Eiichi mengajak Ibu Emi untuk menghadiri pesta yang ia adakan, yang aslinya ia buat untuk memperkenalkan kekasihnya pada seluruh kolega perusahaannya. Sesampainya di dalam, banyak teman-teman dari Eiichi memuji Emi yang sangat cantik. Dan Eiichi menjelaskan pada Emi mungkin ada 100 orang kelas atas di dalam pesta ini. Dan tampak juga Emi yang masih canggung dengan momen berkelas seperti ini. Hingga tiba momen pertunjukan acara di mana akan diadakan pertarungan hiburan untuk mengisi pesta ini. Di sudut merah ada petinju bernama George Herman, sementara itu di sudut biru ada Loiren Traci, sang ahli judo. Di sini Emi masih bingung pertandingan macam apa ini. Pasalnya dua gaya bertarung yang berbeda diadu di satu ring. Tapi Eiichi menjelaskan gaya bertarung tidaklah penting selagi mereka bisa menunjukkan jika benar-benar kuat. Dengan singkat pertandingan dimenangkan oleh Lorien dan di momen ini Emi merasakan sensasi berbeda ketika melihat pertarungan tersebut. Hingga tanpa sengaja dia melihat seorang pria yang berhasil mencuri perhatiannya. Dan ketika jantungnya berdetak kencang melihat tatapan tajamnya, hatinya bertanya-tanya apakah ini yang namanya cinta. Eiichi yang melihat Emi menatap pria itu jelas cemburu dan langsung menamparnya. Di sini Eiichi menghampirinya dan sudah mengenal pria di depannya itu yang bernama Yujiro Hanma, seorang tentara bayaran. Yang kemudian Eiichi mempermalukan Yujiro di hadapan tamu undangan. Emi berusaha menghentikan Eiichi bersama dengan Yujiro yang langsung menyosor ke bibir Emi yang jelas membuat Eiichi sangatlah marah. Di sini Yujiro sudah di atas ring dan bertelanjang dada seakan menantang Eiichi untuk bertarung. Namun Loiren ini menawarkan diri untuk menghadapi Yujiro dan di saat sudah berhadapan, Loiren lekas menyerang yang sudah disambut kaki Yujiro. Kemudian scene berpindah di hotel yang sudah dijaga ketat. Eiichi sangat marah karena dirinya telah dipermalukan. Ditambah Emi kekasihnya tak menolak ketika bibinya dikecup pria itu bersama dengan Yujiro yang sudah ada di belakangnya. Eiichi yang kaget memanggil ajudannya. Di sini Yujiro sudah tahu dari tatapan Emi semenjak awal mereka bertemu di pesta itu jika Emi mempunyai sensasi menyimpang, yaitu menyukai kekerasan darah lebih dari siapapun. Bersama dengan Eiichi yang mengancam dengan pistol, Yujiro akan memberikan hiburan pada Emi dengan mematahkan lehernya Eiichi. Dan benar saja, melihat kekerasan barusan Emi mempunyai kepuasan sendiri ketika melihatnya. Begitu juga dengan Yujiro yang akhirnya dia menemukan seorang wanita yang ia cari selama ini untuk mengandung putranya. Singkatnya, atas kejadian waktu itu banyak polisi mencoba mencari pelaku pembunuhan Eiichi dan para ajudan lainnya. Namun di sini Emi yang menjadi saksi harus berbohong karena sudah cinta mati dengan Yujiro. Jika dia mengungkapkan pelakunya adalah pria tinggi sekitar 2 meter dan berambut putih. Dan sekarang Emi adalah pewaris tunggal dari harta suaminya Eiichi dan akan mengembangkan perusahaan Akezawa Group. Dan tampak perut Emi sudah berisi yang dipastikan putra Yujiro Hanma
atau Baki. Dan scene kembali ketika Yujiro menantang Hanayama. Di sini Yujiro mengangkat tubuh Hanayama dengan satu tangan yang padahal bobotnya 160 kg. Dan Yujiro mendengar jika Hanayama adalah petarung terbesar di Jepang yang berumur 15 tahun. Tapi sayangnya anak-anak tetaplah anak-anak menurutnya. Hanayama mulai melakukan perlawanan dengan mulai mencengkeram lengan Yujiro, berencana akan meledakannya. Tapi jelas mudah bagi Yujiro mengeraskan kembali otot lengannya dan kemudian menghempaskannya. Baki harus terlempar karena mencoba menghentikan ayahnya dan tambahkan Hanayama yang masih berusaha untuk bangkit. Tapi hampir terjatuh yang beruntung ditangkap Yujiro menahan dagunya yang kemudian dia lekas menghabisinya. Sementara itu di rumah tampak Ibu Emi yang sudah berdandan untuk menyambut kedatangan suaminya. Dan dirasa sudah datang, ia lekas berlari mendekat dan langsung menendang wajah dan meninjunya. Bukan kesal karena harus berjauhan, tapi sikap ini adalah wujud cinta dari keluarga psikopat ini. Namun Yujiro di sini masih kesal dengan Emi yang tak mau menuruti perintahnya untuk membimbing menaikkan level kekuatan Baki putranya, dan menduga caranya pasti tak layak mendidik Baki seorang putra dari Yujiro Hanma. Namun istrinya mengelak bahwa dia sudah melakukan perintah Yujiro untuk membimbingnya dari pelatihan kelas atas bahkan fasilitas modern selama 3 tahun penuh. Namun Yujiro tetap saja kecewa dengan cara didik Emi dan hendak pergi. Emi yang kesal merasa tak dihargai kerja kerasnya mengambil pisau dan berencana untuk menusuknya. Ya, namun sikap seperti inilah yang membuat Yujiro jatuh cinta pada Emi yang tak pernah membuatnya bosan dan mengungkapkan mungkin dirinya akan mencoba kemampuan Baki setelah dilatih ibunya. Keesokannya Emi tertawa mendengar putranya melawan mati-matian Hanayama, tapi Hanayama sendiri dikalahkan dengan satu pukulan oleh suaminya. Tapi Baki mengelak karena Hanayama tidak dalam kondisi terbaiknya. Walau begitu, Baki merasakan bahwa dia merasa punya ikatan dengan Hanayama di saat saling berjuang mati-matian. Tak hanya Hanayama, tapi ikatan itu bisa dirasakan saat bertarung dengan Yuri maupun Yasha Ape. Seakan tujuan mereka sama, yaitu ingin menjadi yang terkuat. Membuat Baki paham yang membuatnya semakin bertambah kuat adalah sebuah ikatan. Tapi selama hidupnya 13 tahun di dunia, ayahnya sangatlah berbeda. Baki tak merasakan ikatan dengan ayahnya sendiri. Jelas ibunya terkejut mendengar ucapan seperti itu dan menggiring ke pembicaraan lain jika baru saja Hanayama memberikan sebuah surat untuk Baki yang tulisannya sangatlah jelek menurut ibunya. Dan pesan dalam kertas itu berisi jika Hanayama ingin bertemu dengannya. Tanpa basa-basi, Baki lekas ke rumah sakit. Sesampainya di sana, tampak Hanayama yang tubuhnya dipenuhi perban sembari mengungkapkan bahwa dia benar-benar ingin bertemu dengan Baki. Sampai-sampai dia menulis surat dengan mulutnya sendiri. Hanayama menambahkan bahwa dia sama sekali tak menyesal atas pertarungan dengan Yujiro Hanma hingga seperti ini, karena tujuannya ingin menjadi kuat. Tapi di sisi lain juga Hanayama ingin melihat Baki lebih kuat bahkan melebihi ayahnya. Baki mendengar dukungan itu pun jelas sangat bersemangat mewujudkannya. Baki no yarou mo yo. Singkat cerita, Baki mulai terus melatih fisiknya agar terus berkembang, dan tiba-tiba ada sebuah burung liar hingga di lengannya yang sedang melompat-lompat hampir terjengkang. Ibunya yang mengawasi tak menyangka putranya malah bermain dengan burung. Namun Pak Kuryagawa menjelaskan bahwa yang dilakukan Tuan Baki adalah sejenis latihan juga. Lebih tepatnya sebuah latihan seni bela diri Cina untuk melatih refleks spontan nalurinya. Pasalnya ketika seekor burung akan terbang, ia membutuhkan lompatan untuk mengepakkan sayapnya. Hal itu berhasil jika di sebuah dahan yang diam tak bergerak.
bergerak. Sedangkan Baki mencoba menggagalkan lompatan itu dengan merasakan baik-baik saat burung itu ingin lompat di kulitnya. Yang kemudian Baki menggagalkan lompatan si burung dengan menurunkan lengannya sedikit agar si burung tak bisa bertumpu. Hingga akhirnya si burung gagal mengepakkan sayapnya. Dan untuk latihan seperti itu membutuhkan konsentrasi dan refleks yang luar biasa untuk mengalahkan insting hewan liar. Ibunya tak menyangka putranya bisa sejauh ini dan mereka pun lekas pergi. Tak lama kemudian puluhan gagak berada di langit lapangan bersama dengan ayahnya. Tiba di momen ini jantung Baki berdetak yang sangat kencang dan seluruh tubuhnya bergemetar. Ayahnya memberi 1 bulan pada Baki untuk berlatih, maka dirinya akan melawan Baki. Ayahnya hanya ingin melihat perkembangan Baki 13 tahun lamanya. Dan tak lupa ayahnya membawa hadiah untuk Baki yang mungkin Baki tak asing dengan benda ini. Yah, kepala Yasha. Di sini ayahnya tertawa lepas melihat Baki yang bersedih dipenuhi amarah bersamaan Baki yang menyerang. Di sini Baki yang melihat serpihan gigi Yasha masih belum bisa menerima jika Yasha, sosok monster yang sudah ia anggap teman, sudah mati. Dan ayahnya yang senang melihat kemarahan Baki meminta Baki melakukan balas dendam kepadanya walau dirinya ayahnya sendiri, sembari menjegalnya yang kemudian dia menghilang. Semenjak itu Baki banyak termenung mempunyai ayah yang stres, yang enteng sekali membunuh makhluk yang sudah membuatnya cukup berkembang menjadi lebih kuat, yang sudah layaknya sahabat bagi Baki. Dan yang tersisa kini hanya giginya yang kemudian ia kunyah dan makan agar menjadi bagian di tubuhnya. Dan berjanji akan mengalahkan ayahnya itu. Tak lama kemudian datang Kapten Stridem yang diketahui adalah teman ayahnya di militer, yang Kapten sudah tahu jika Baki akan ada pertarungan dengan ayahnya 1 bulan lagi. Di sini Kapten menjelaskan bahwa sumber kekuatan Yujiro adalah egonya sendiri, di mana Yujiro selalu mendoktrin dirinya sebagai yang terkuat dan tak ada yang bisa menandinginya. Ditambah ia sudah banyak menumbangkan para petarung yang semakin menebalkan egonya. Seakan yang dipikirannya hanyalah aku yang terkuat dan akulah yang terkuat. Bahkan untuk melampiaskan egonya, Yujiro selalu turun ke medan perang seperti Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur, dan tempat yang berbahaya lainnya. Di sanalah Yujiro melampiaskan kepuasan egonya dan meyakini bahwa dia benar-benar yang terkuat. Kapten tahu karena dia yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jika begitu, Baki meminta Kapten Stridem untuk mengantarkannya ke tempat berbahaya seperti itu, yang kemudian dirasa mampu. Kapten berencana mengajak Baki ke Hokkaido, karena di tempat itu Baki bisa menemukan medan perangnya sendiri menyaingi ayahnya. Berpindah di Hokkaido, tepatnya di markas militer di sana, beberapa prajurit terluka parah dan jenderal yang tak tahu apa-apa, komandan divisi, menjelaskan jika mereka diserang 5 orang tak bersenjata, ditambah musuh itu tak terlihat karena mereka bergerak begitu cepat, yang tiba-tiba mereka diserang. Dan Kapten Stridem menambahkan jika kelompok militan itu terbilang profesional yang terus mencari korban. Mereka melakukan itu karena mereka suka dan bukan karena uang. Walau mereka beranggota 5 orang, mereka cukup mengerikan. Dan kabarnya beberapa hari yang lalu pasukan Jepang mengundang 5 orang itu ke Hokkaido untuk menjadi musuh mereka latihan. Tapi kesalahannya adalah 5 orang itu menganggap latihan dan perang adalah hal yang sama bagi mereka, yang membuat satu pasukan Jepang hancur dengan sekejap. Dan kabar terbarunya mereka bersembunyi di hutan dan bisa saja tempat itu sebentar lagi menjadi medan perang bagi mereka. Militer Jepang yang ingin balas dendam dan bertanya pada Baki apakah masih ingin ke Hokkaido. Sempat ragu dan takut, Baki bersedia. Singkatnya, Baki langsung berangkat menuju hutan di Hokkaido tanpa persiapan apapun dan persenjataan, yang turun hanya bermodalkan parasut. Kapten Stridem kembali mengingatkan Baki bahwa mereka adalah tentara bayaran yang tak bisa diremehkan.
Baki berhasil mendarat dengan selamat walau sedikit kasar pendaratannya dan harus bingung bagaimana selanjutnya. Ditambah ia tak paham cara membaca peta yang dipenuhi garis-garis seperti ini. Hingga tiba-tiba ada sosok pria asing mencekiknya secara tiba-tiba yang membuat Baki harus tak sadarkan diri. Disusul 4 tentara bayaran lainnya muncul yang mereka sempat bersembunyi karena dikira Baki adalah atlet terjun payung karena turun menggunakan parasut. Bersamaan Baki yang kembali sadar ia melawan, tapi gas cesium lebih cepat mengenai matanya. Dan karena Baki telah melihat wajah mereka, hal ini cukup membahayakan keberadaan mereka. Yang kemudian Baki diikat dan berencana akan diakhiri nyawanya. Sempat luka sedikit, salah satu mereka mencegah untuk membunuh anak itu karena ia menduga pasti Baki tidak sendirian datang ke sini. Dan mungkin teman-temannya ada di sekitar sini juga. Dan karena 5 orang ini suka bersenang-senang mencari musuh, mereka berencana meninggalkan Baki. Dan tak lupa mengoleskan obat salep pada luka Baki. Berpindah pada Kapten Stridem mendatangi kawan lamanya yang terbilang komandan senior dalam sebuah medan perang yang selalu menang melawan musuhnya. Tapi ada satu lawan yang sulit untuk ia kalahkan, yaitu Yujiro Hanma. Di sini Kapten Stridem melanjutkan bahwa dia baru saja mengantarkan putranya Yujiro Hanma, Baki, ke Hokkaido sebagai tentara dadakan untuk melawan 5 prajurit brutal itu. Mendengar itu komandan ini sangat kaget, pasalnya dari 5 orang itu ada satu juga yang tak bisa ia hajar. Dia adalah Gaya. Kapten Stridem yang mengenal Gaya pun sangat kaget yang ternyata Gaya ada di kelompok itu. Dan komandan perang ini menambahkan jika teknik mematikan Gaya dalam bertarung tidak ada duanya. Bahkan jika bertemu dengannya di medan perang semuanya pasti akan mati. Sementara itu salah satu di antara mereka kembali mengecek keadaan Baki yang ternyata Baki sudah menghilang. Tapi tiba-tiba di sini kaki Baki sempat tergores pisau pria ini, tepatnya di vena savena yang perlahan akan menguras darah Baki. Tapi jika Baki bisa mengalahkan 5 menit saja, mungkin Baki punya waktu untuk merawat lukanya, ungkap pria itu. Dan kini 1 dari 5 berhasil dilumpuhkan, memintanya berdiam di sini sembari melihat bintang-bintang. Dan Baki melanjutkan menantang mereka sembari meminta mereka keluar menghadapinya. Hingga akhirnya di sini kakek komandan kembali bercerita jika Gaya adalah sosok prajurit yang bertarung tanpa perasaan dan itu menjadi dasar dari teknik-teknik pertarungannya. Dan mungkin anak bergelar putra Yujiro Hanma pasti tak akan lolos dengan mudah dari serangannya. Baki yang dirasa sudah tewas, prajurit ini meminta maaf pada Tuhannya atas tindakannya dan membawa jasad Baki. Tapi tiba-tiba Baki mengecoh pria ini yang sekarang dia harus menahan cekikan lengan Baki yang balik membuatnya pingsan. Dan sekarang sudah 2 prajurit tertangkap dan salah satu mereka meminta Baki lekas mengakhiri ini saja jika tak mau terjadi hal buruk kepadanya. Namun Baki menolak, pasalnya dia tak suka berhenti di tengah jalan, di tengah permainan yang sangat menyenangkan seperti ini, ungkapnya. Ketika Baki tak sengaja menyebut nama ayahnya, mereka berdua baru sadar jika Baki adalah putra Yujiro Hanma. Baki bertanya, mengapa kalian tahu nama ayahnya? Karena jelas menurut Mas ini nama-nama besar seperti Yujiro Hanma the Ogre dan Gaya terkenal di kalangan tentara seperti mereka.
Namun Baki baru mendengar sosok pria bernama Gaya yang membuatnya penasaran yang bisa-bisanya disamakan dengan ayahnya. Mereka menjelaskan bahwa Gaya adalah pimpinan mereka saat ini, membuat Baki sangat bersemangat karena ada orang kuat di antara mereka. Kemudian Baki menemukan satu tentara sendirian yang sedang ngetur, tapi dengan mudah Baki melumpuhkannya, membuat Baki merasa yakin bukanlah dia pria yang bernama Gaya yang disamakan oleh ayahnya. Dan kini tiga sudah tertangkap. Raisin ini bertanya pada sosok Nomura ini di mana Gaya. Nomura sendiri tak tahu di mana dia, tapi rasanya dia ada di dekat sini. Dan ketika keluar pasti tak ada bisa yang menghentikannya. Sementara itu di atas pohon ada dua rekannya yang sudah bersiap menghadapi Baki. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Baki terbangun akibat suara di semak-semak yang tiba-tiba muncul sosok beruang besar yang ternyata sudah ada prajurit yang bersembunyi di dalam tubuh beruang itu. Melihat ini mengingatkan Baki pada ingatan buruk tentang ayahnya waktu lalu yang membuat Baki sangatlah marah. Satu di antara mereka muncul bersenjatakan benang yang kini Baki berhasil terpojok. Beruntungnya Baki mempersiapkan pisau untuk momen seperti ini dan berhasil bebas dan membuang senjata lawan. Tapi yang membuat Baki terkejut ternyata mereka berdua adalah sosok kembar identik yang kini berencana akan menyerang Baki dengan teknik gabungan untuk mengecohnya. Dan kini 5 sudah berhasil dilumpuhkan dan menegaskan bahwa kemampuan mereka yang seperti ini mana mungkin bisa melawan Yujiro Hanma ayahnya. Nomura mendengar nama Yujiro Hanma, tiba-tiba dirinya tak sanggup menahan kendali tubuhnya yang kini adrenalinnya dalam tubuhnya memuncak, membuat teman-temannya sangatlah panik. Seakan tahu ada hal yang mengerikan pasti akan terjadi, mereka meminta Baki lekas pergi saja sejauh mungkin yang Baki bisa. Dan benar saja kini Nomura mulai membekak dan benar saja kini Nomura mulai membanting-banting kepalanya sendiri. Ya, dia adalah Gaya prajurit super yang paling ditakuti di medan perang, dan Gaya sendiri paham jika Baki adalah anak dari Daogre Yujiro Hanma, yang menurutnya ayah dan anak sama-sama amatir. Gaya memang mengakui kekuatannya Yujiro memanglah sangatlah hebat, tapi sayangnya Yujiro berjuang hanya untuk kesenangan pribadinya sendiri dan sangatlah tidak profesional. Sedangkan mereka adalah prajurit profesional, dan menegaskan prajurit dan pejuang petarung sangatlah berbeda. Mereka tak mempunyai ambisi untuk mengalahkan seseorang, karena mereka bertarung tidak urusan pribadi atau kepuasan semata, tapi mereka bertarung untuk menang dengan cara apapun itu. Baki yang tak peduli tentang narasinya, dia lekas menyerang. Serangan Baki sama sekali tak menyentuh Gaya, membuatnya harus terpental. Gaya menjelaskan bahwa dia bukanlah Nomura yang diserang Baki semalam. Faktanya Nomura mempunyai kepribadian ganda dalam dirinya yang terpisah. Kepribadian Gaya bisa saja muncul ketika adrenalinnya terpacu, atau hormon medular menekan rasa sakit dan darah, maka akan meningkatkan kontraksi jantung dan meningkatkan kadar gula merah. Baki yang mendengar cara kerjanya menyeratkan sama seperti endorfin yang terjadi padanya. Baki yang kembali menyerang harus kembali dihempaskan menyeberangi sungai, disusul Gaya dengan lompatan yang tak biasa. Yang kemudian Gaya menghantam Baki ke tanah di 80 kph setara dengan jatuh dari 7 lantai. Dirasa masih kurang puas, Gaya menggiring Baki ke sungai dan menghantamnya ke air di 80 kph setara jatuh di lantai beton.
任務完了。撤収。 Di sini Baki yang sudah tenggelam ke dasar, tiba-tiba endorfinnya bekerja menolak untuk menyerah dan kembali ke permukaan. Gaya jelas paham bahwa Baki menggunakan efek endorfin di mana rasa sakit yang melampaui batasan, sensasinya membangkitkan semangat yang kemudian menghilangkan rasa sakitnya, dan kemampuannya yang bisa meningkat. Namun di sini tetap saja serangan Baki tak bisa menyentuh Gaya. Gaya memberitahu alasannya jika aslinya tubuh Baki sendirilah yang membantu gerakan dirinya, dan tubuh Baki aslinya tak berpihak pada Baki sendiri. Baki yang tak paham apa maksudnya berusaha terus menyerang. Tapi Gaya berteriak meminta Baki berhenti untuk terus menyakiti tubuh Baki sendiri, dan meminta Baki melihat bekas luka pada tubuhnya yang tak terhitung banyaknya. Terdapat otot yang tak berkembang secara alami, melainkan dituntut dipaksa untuk menjadi kuat. Bukti bahwa Baki hanya menyiksa tubuhnya lebih dari 10 tahun lamanya, yang hal itu membuktikan Baki adalah seorang yang egois, ingin menjadi kuat dengan menyakiti tubuhnya sendiri, dan bertanya apakah sebuah otot, kecepatan, dan teknik yang tak biasa, itu yang diinginkan tubuhmu, ungkap Gaya. Dan jelas triliunan sel dalam tubuh Baki kini sedang menjerit. Yang kemudian Gaya memperlihatkan kapasitas otot minimum yang ia miliki, tapi sensasi adrenalinnya bisa memaksimalkan kemampuannya. Dengan begini Gaya tak pernah memberikan rasa sakit pada tubuhnya, seperti Baki menyakiti tubuhnya sendiri. Kemudian Gaya bercerita bagaimana awal ini bermula dia menjadi seperti ini. Tepatnya 5 tahun yang lalu dia pernah bertempur di suatu negara sebagai prajurit bayaran. Sayangnya dia tertangkap pihak musuh dan akan ditembak di tiang eksekusi dengan puluhan penembak yang bersiap di depannya. Dan di saat itu Gaya merasakan ketakutan yang luar biasa saat ratusan senjata mengarah ke tubuhnya, dan yang terbayang hanyalah mati dalam waktu dekat ini. Tapi ketakutannya tentang kematian telah sampai batasan yang hal itu spontan menajamkan seluruh indranya, di mana sosok kepribadian dari tubuhnya yang kejam dan haus akan darah seakan ingin memberontak keluar, yang tiba-tiba juga menajamkan konsentrasinya 1000 kali lipat indranya. Beruntungnya di saat itu teman-teman Gaya sudah tiba di mana dia berhasil diselamatkan. Tapi ketakutan yang begitu hebat merontokkan rambutnya, dan semenjak itu Gaya mempunyai kepribadian ganda, di mana saat di hadapannya suatu bahaya maka kepribadiannya akan muncul atau menjadi Gaya. Oleh karena itu dirinya tak membutuhkan latihan atau semacamnya, karena Gaya mampu memprediksi serangan musuh dengan mengendalikan adrenalinnya sendiri. Dan kini biarkan dirinya membebaskan nyawa Baki dari tubuhmu, ungkap Gaya. Di momen ini Baki sempat ketakutan, pasalnya dia akan mati jika harus terus-terusan menerima serangan seperti ini, dan mencoba membiarkan tubuhnya bebas bereaksi sendiri menggunakan naluri refleksnya untuk menghindar dan menyerang, yang ternyata hal itu berhasil membuat Gaya kini bisa disentuh dengan tinjunya Baki berkali-kali. Pergerakan Baki berhasil terhenti ketika Gaya mengeluarkan teriakan yang tak biasa, dan Gaya menjelaskan bahwa dalam yoga India kuno khususnya untuk memperoleh bentuk pernapasan yang baik adalah dengan menyimpan lebih banyak udara di paru-paru daripada biasanya, dan perlu dihabiskan 1 hari penuh untuk menghabiskan udara sebanyak itu. Tapi dengan memaksa pita suaranya maka itu bisa menjadi senjata yang mematikan, yang kemudian dia mulai mencekik Baki sekuatnya. Baki di sini memukul-mukul wajahnya sendiri agar menjaga tubuhnya untuk tetap sadar dan berusaha mencari celah untuk membanting Gaya.
Dan diketahui selain bisa mengendalikan adrenalinnya sendiri, Guy juga disebut dengan dewa alam, di mana dia mampu menggunakan benda-benda di sekitarnya menjadi senjata yang cukup mematikan, seperti tembakan air, bahkan daun seperti pisau yang bisa menggores tubuh Baki. Bahkan apapun itu yang kini Gaia menggunakan akar rambut pohon untuk menjerat leher Baki ke atas, yang kemudian dia bebani dengan tubuhnya. Di sini Baki mengakui memang Gaia adalah prajurit hebat di medan perang, dan kemudian Baki mencoba untuk melumpuhkan Gaia dengan memblokir saluran junggul saraf pernafasannya. Singkatnya, pada sore harinya Gaia terbangun dan harus mengakui jika kelompok mereka kalah dari Baki. Dan mereka dengan cepat berbaikan mengetahui mereka sama-sama seorang pejuang, sembari menikmati makanan bersama-sama. Dan merasakan kebersamaan di momen ini membuat Baki lebih positif menilai mereka semua. Bersambung, lanjut nggak cuy? Lanjut, komen di bawah. Kita gaskan!